Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan pukulan telak bagi Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Perkembangan ini menandai momen penting dalam pertempuran hukum yang sedang berlangsung. Hakim X yang memimpin kasus korupsi tingkat tinggi ini menolak semua keberatan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Hasto. Ruang sidang menegang saat hakim dengan cermat memeriksa setiap keberatan. Keputusan ini membuka jalan bagi persidangan untuk memasuki fase penting penyajian bukti. Para ahli hukum percaya bahwa fase ini akan sangat penting dalam menentukan hasil kasus ini. Hasto, seorang tokoh terkemuka dalam politik Indonesia, tampak tenang saat hakim menyampaikan berita tersebut. Sikap tenangnya tidak dapat menyembunyikan betapa seriusnya situasi ini. Tim pembelanya telah berjuang mati-matian agar tuntutan tersebut dibatalkan. Mereka berargumen dengan sengit, menyajikan beberapa preseden hukum dan bukti untuk mendukung kasus mereka. Namun, argumen mereka gagal mempengaruhi pengadilan, yang mengatur panggung untuk penyelidikan lebih dalam terhadap tuduhan terhadap tokoh kuat PDIP tersebut. Keputusan pengadilan telah meningkatkan minat publik terhadap kasus ini. Tim penuntut, yang terlihat senang dengan hasilnya, sekarang memiliki kesempatan untuk mempresentasikan kasus mereka. Mereka diharapkan untuk membawa bukti yang meyakinkan dan saksi kunci. Hakim telah memerintahkan mereka untuk menghadirkan saksi dan bukti dalam persidangan mendatang. Fase selanjutnya ini akan sangat penting dalam menetapkan fakta-fakta kasus ini. Bangsa ini menyaksikan dengan napas tertahan, ingin menyaksikan bagaimana drama hukum ini terungkap. Hasil dari persidangan ini dapat memiliki implikasi yang luas bagi politik dan pemerintahan Indonesia. Hasto Kristianto, tokoh penting di PDIP, sedang berada di tengah badai masalah. Ia menghadapi tuduhan serius, menghalang-halangi proses hukum dan penyuapan, tuduhan yang bisa berakibat fatal. Tuduhan ini berasal dari investigasi besar-besaran terhadap kasus suap yang mengguncang dunia politik Indonesia. KPK menduga Hasto berperan penting dalam menghalangi penyelidikan mereka terhadap Harun Masiku. Mereka menuduhnya secara langsung memerintahkan Masiku untuk membuang ponselnya, barang bukti yang sangat penting. Masalah hukum Hasto bertambah dengan adanya tuduhan penyuapan. Jaksa mengklaim Hasto menawarkan dan membayar suap sebesar 600 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan, mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kasus yang diajukan jaksa bergantung pada keterkaitan antara tindakan Hasto, buronan yang hilang, dan proses pemilihan umum yang tercemar. Keputusan Hakim X untuk menolak keberatan Hasto Kristianto telah memulai fase penting dari persidangan ini, yaitu presentasi bukti. Jaksa penuntut umum, dengan keputusan hakim ini, sekarang memiliki kesempatan untuk menjelaskan kasus mereka terhadap Hasto secara rinci. Hakim telah menginstruksikan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi mereka, yaitu orang-orang yang mereka yakini memiliki informasi terkait dengan tuduhan menghalangi proses hukum dan penyuapan. Saksi-saksi ini bisa termasuk penyidik KPK, orang-orang yang terkait dengan dugaan skema penyuapan, atau bahkan mereka yang dapat bersaksi atas dugaan tindakan Hasto. Selain kesaksian saksi, jaksa penuntut umum diharapkan untuk menunjukkan berbagai bukti untuk mendukung klaim mereka. Tim pembela sekarang memiliki kesempatan untuk membantah bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan mengajukan argumen balasan mereka sendiri. Sidang Hasto Kristianto telah melampaui batas kasus hukum biasa, menjadi titik api dalam lanskap politik Indonesia yang rumit. Ketegangan antara PDIP, partai yang berkuasa, dan mantan Presiden Joko Widodo meningkat tajam sejak tuduhan terhadap Hasto terungkap. PDIP, yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, dengan tegas menyatakan bahwa tuduhan terhadap Hasto bermotif politik. Mereka menduga bahwa Jokowi, meskipun telah menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden, masih memiliki pengaruh dan menggunakan KPK untuk menyerang lawan politiknya. Jokowi dengan keras membantah terlibat dalam penyelidikan KPK. Dia menantang PDIP untuk memberikan bukti atas tuduhan mereka dan menuduh mereka merusak integritas lembaga hukum Indonesia. Sidang Hasto telah mengungkap keretakan yang mendalam dalam politik Indonesia, menyoroti perebutan kekuasaan dan kepentingan yang seringkali terpendam di bawah permukaan.
Ruang sidang telah menjadi medan pertempuran strategi hukum dan narasi yang saling bertentangan, dengan tim pembela Hasto secara agresif menantang tuduhan terhadap klien mereka. Mereka telah menyusun pembelaan yang kuat, memeriksa setiap bukti yang diajukan oleh jaksa. Mereka telah berulang kali menegaskan bahwa kasus KPK cacat, dirusak oleh pelanggaran prosedur, dan didorong oleh motif tersembunyi. Pembela berpendapat bahwa penyelidikan dilakukan dengan terburu-buru dan kurang teliti. Inti dari argumen pembelaan adalah tuduhan bahwa KPK dengan tergesa-gesa menetapkan Hasto sebagai tersangka, melanggar hak-haknya dan menghindari prosedur hukum yang telah ditetapkan. Mereka mengklaim ini dilakukan untuk mencemarkan nama baiknya. Mereka mengklaim bahwa Hasto dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dan tiba-tiba dinyatakan sebagai tersangka tanpa bukti yang cukup. Ini, menurut mereka, adalah penyalahgunaan kekuasaan yang nyata oleh KPK. Pihak pembela juga berusaha untuk mendiskreditkan tuduhan penyuapan, mengklaim bahwa dugaan pembayaran kepada Wahyu Setiawan bukanlah suap, melainkan sumbangan politik yang sah. Mereka bersikeras bahwa dana tersebut ditujukan untuk kegiatan politik yang sah. Namun, jaksa penuntut tetap teguh pada pendiriannya, yakin dengan kekuatan bukti dan integritas penyelidikannya. Mereka yakin bukti tersebut dengan jelas menunjukkan pola korupsi dan penyuapan. Pertempuran di ruang sidang, benturan pemikiran hukum dan interpretasi bukti yang saling bertentangan masih jauh dari selesai. Kedua belah sedang mempersiapkan pertarungan hukum yang berkepanjangan, dengan setiap hari baru membawa argumen dan pengungkapan baru. Jaringan rumit kasus korupsi ini meluas lebih dari sekadar Hasto Kristianto, menjerat beberapa individu lain yang nasibnya kini terhubung dengan hasil persidangan. Di antara mereka adalah Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku, yang sulit ditangkap, masing-masing memainkan peran yang berbeda dalam dugaan skema penyuapan. Doni Tri Istiqomah tetap menjadi tersangka di mata hukum. Nasib Saiful Bahri telah ditentukan oleh hukum. Dia telah dihukum karena keterlibatannya dalam skema penyuapan. Hukumannya menyoroti betapa seriusnya tuduhan tersebut. Harun Masiku, yang diduga sebagai dalang di balik skema penyuapan, tetap menjadi hantu, buronan yang telah lolos dari penangkapan selama bertahun-tahun. Meskipun tidak hadir, kehadiran Masiku sangat terasa di persidangan. Dugaan tindakannya menjadi pendorong di balik tuduhan terhadap Hasto. Pertempuran hukum saat ini bukanlah pertemuan pertama Hasto Kristianto dengan sistem peradilan Indonesia. Masa lalunya ditandai dengan penangkapan dan kasus pengadilan, menggambarkan seorang politisi yang tidak asing dengan kontroversi dan tantangan hukum. Pada tahun Year, Hasto ditangkap karena dugaan keterlibatannya dalam previous case. Meskipun detail kasusnya berbeda dari tuduhan saat ini, fakta bahwa Hasto pernah dituduh melakukan kesalahan di masa lalu tidak dapat diabaikan. Lebih lanjut, Hasto telah menghadapi hambatan hukum dalam kasus saat ini, bahkan sebelum persidangan dimulai. Masalah hukum masa lalu ini dikombinasikan dengan tuduhan saat ini tentang menghalang-halangi proses hukum dan penyuapan, menciptakan narasi yang sulit untuk diabaikan. Sidang Hasto Kristianto telah menarik perhatian publik Indonesia, menjadi topik perbincangan sehari-hari dan sorotan media. Setiap hari, orang-orang berkumpul di alun-alun dan kafe, menonton layar kaca, ingin tahu perkembangan terbaru dari drama tingkat tinggi ini. Kasus ini, dengan campuran korupsi tingkat tinggi, manuver politik, dan pencarian keadilan, telah menyentuh hati bangsa yang bergulat dengan masalah transparansi dan akuntabilitas. Berita utama korupsi, dan jalanan ramai dengan perbincangan tentang implikasi persidangan. Arti penting persidangan ini jauh melampaui individu yang terlibat. Ini telah menjadi simbol perjuangan yang lebih luas untuk integritas dalam sistem politik dan hukum bangsa. Ini berfungsi sebagai ujian bagi komitmen Indonesia untuk menegakkan hukum, terlepas dari afiliasi politik atau status sosial. Gedung pengadilan telah menjadi medan pertempuran untuk cita-cita, dengan warga negara berdemonstrasi untuk keadilan dan mengibarkan bendera. Mata bangsa tertuju pada pengadilan, menyaksikan dengan saksama proses hukum yang sedang berlangsung, berharap putusan yang mencerminkan pencarian kebenaran dan keadilan. Ketegangan terasa jelas, semua orang menunggu dengan napas tertahan. Keterlibatan tokoh-tokoh penting seperti Hasto, dan potensi dampaknya bagi PDIP dan Jokowi,
telah menambahkan tingkat kerumitan yang sulit dipisahkan dari proses hukum. Demonstrasi dan diskusi politik dipenuhi spekulasi dan kekhawatiran. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, pencarian keadilan harus menang. Timbangan keadilan harus seimbang, dan kebenaran harus terungkap, betapapun kusutnya jaring politik dan kekuasaan. Dengan keberatan Hasto Kristianto yang ditolak, dan panggung telah siap untuk penyajian bukti, persidangan ini siap memasuki fase kritis. Beberapa minggu dan bulan mendatang akan sangat penting karena jaksa dan pembela akan menyampaikan kasus mereka, memanggil saksi, dan memeriksa argumen masing-masing dengan teliti. Kesaksian para saksi, yang merupakan dasar dari setiap persidangan, sangat dinantikan. Orang-orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang dugaan skema penyuapan, tindakan Hasto, dan intrik politik seputar kasus ini akan memberikan kesaksian. Di luar kesaksian para saksi, potensi terbongkarnya informasi mengejutkan sangat besar. Seiring berjalannya persidangan, rakyat Indonesia akan menyaksikan dengan seksama, ingin melihat apakah keadilan akan ditegakkan.